dan pemuji UKIN. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli SPD, guru Min 33 Aceh Utara, dan saya juga mahasiswa PPG Daljak Bet 1 dari LPTK UIN Raden Intan Lampung tahun 2025 dengan nomor peserta 1810700008072. Pada hari ini, Selasa tanggal 14 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja dengan materi mengenal sudut di kelas 4 Min 33 Aceh Utara. Semoga dengan pembelajaran ini dapat bermanfaat dan bermakna. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sehat hari ini? Ada. Yang sakit? Ada. Yang kiri? Ada. Kita mulai dulu dengan apa? Hah? Kita baca doa dulu. Silakan doa dibaca. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Berarti? Ada semua. Ada semua ya? Ya. Alhamdulillah hadir semua. Hadir semua. Belajar hari ini apa tujuannya? Jadi setiap kita pergi ke suatu tempat, kita pergi kemanapun atau kita duduk dimanapun harus ada tujuan. Maka belajar juga harus punya tujuan. Apa tujuan kita belajar hari ini? Yang pertama, apa yang pertama? Jangan nanti, yang akan kita bahas hari ini adalah arti pada pengukuran sudut. Satuannya apa? Jangan ketika ditanya berapa meter kilo, berapa meter gula yang dibeli ayah, betul apa salah? Berapa meter gula yang dibeli ayah di pasar? Satuannya salah. Kenapa? Tidak tahu satuan ukur. Kalau gula berarti kita pakai apa? Kilo. Betul, Kak. Jangan deh. Kamu jauh nggak dari sini? Ada apa? Saya udah ke sini 2 on. 2 on. Paham nggak? Salah satuan ukur. Kalau panjang kita pakai meter. Kalau berat kita pakai kilogram. Jangan kilowatt. Emang kita mau ukur apa? Barang bekas. Oke, yang kedua. Ya, kita tentukan cara membandingkan ukuran sudut dengan dugaan sisinya. Ya, sebagai ibaratnya gini. Kalian kenal burung? Panjang mulutnya burung? Siapa lebih panjang mulut burung ketimbang mulut cacing? Siapa lebih panjang mulut burung dengan mulut saya? Siapa lebih tajam
lidah si Azra dengan lidah saya? Lidah saya suka ngomong. Si Azra pergi? Ya, itu tujuan kita belajar hari ini. Biar lagi bukan? Ya. Lanjut. Kita mulai dengan untuk menghilangkan yang punya udah dibahas tadi sama pelajaran sebelumnya. Kita nggak usah ingat lagi dulu. Kita simpan. Cara simpannya kita simpan pakai es. Es apa? Es bikin. Kalian punya plastik? Oke, silakan dikeluarin plastik. Atau namanya denkas plastik lem. Senang plastik gembi. Oke, silakan semuanya mohon berdiri. Boleh silakan, silakan. Jangan silakan boleh. Oke. Dari satu, dua. Tarik nafas. Satu, dua. Satu, dua. Oke, dan lagi ya. Satu, dua. Oke, silakan satu. Ini tinggal. Salah. Atau kita coba sekali lagi. Tolong ketika yang terakhir harus bisa mengambil semua teman. Ini melatih konsentrasi. Oke, hati-hati ya. Jangan sampai baru 3 kali dihitung sudah ambil punya orang. Berarti kita hari ini akan belajar pelajaran apa? Mengenal sudut. Sepakat? Jangan nanti satu yang tidur, 2 yang 3 yang bicara. Kalau dijumlahkan jadi 10. 2 duduk. 3 berdiri. Berapa udah? 4 yang tidur. 9. 2 tambah 2 tuh? 4. Bukan 7? Oke, pembahasan kita hari ini apa tadi? Mengenal sudut. Kita lihat apa? Ya. Oke, jadi untuk acaranya bagaimana? Ada yang punya sudut derajat? Bapak mau lihat. Usul derajat. Ada? Ini kanan. Yang punya usul derajat coba dinampain. Ya, alhamdulillah semuanya. Ada? Ada? Kalau nggak ada besok tolong dibeli. Oke, udah jelas. Jangan nanti ini ibaratnya sarapan pagi. Kita nggak tahu apa ini. Akhirnya perut udah nangis, cacing udah nangis, tapi nggak tahu mau makan. Ini juga sama. Kita punya busur, tapi tidak bisa pakai. Kita punya tanaman, tapi nggak ada buahnya. Ada manfaatnya nggak? Punya busur nggak bisa kita pakai seperti pohon, tidak punya buah. Punya siapa? Silakan. Tuh. Selanjutnya, bagaimana mengetahui besar suatu sudut? Nah, kan tadi kita ada bahas binatang kan? Ada? Kita baru bisa tahu mulut siapa yang paling besar terbuka, hewan apa yang paling besar terbuka dengan cara menggunakan busur derajat. Nah, bukan busur ini, bukan ini roll, yang ini. Ya, itu baru bisa itu. Ya, paham? Sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, oke, kita lihat apa yang akan keluar. Oke, sekarang saya tebak, apakah dia akan keluar di sini atau di sini? Ada di sini, di sini. Kita lihat. Di tengah. Kita coba. Oke, kita
bentang yang luas. Rupanya soal. Di antara binatang berikut, manakah hewan yang paling besar membuka mulut? Kalau di sini siapa yang paling besar buka? Siapa? Nanti bisa hitung. Boleh hitung nanti punya kak? Mulut kawan nanti bisa hitung. Boleh? Lihat dulu gambar. Ada nggak mulut kawan kalian di sini? Ada? Bisa jadi ada. Kita lihat. Dia ada. Rupanya ada dua soalnya. Di antara binatang berikut, manakah yang paling kecil buka mulut? Kita lihat dulu. Belum tentu. Bisa jadi bisa jadi bahan. Oke. Lihat mulutnya dia. Perhatiin baik-baik. Nah, ini ya. Kalau itu menuang, sini ya. Lihat. Siapa besar? Apa nih? Bukan kodomo. Kodomo bahasa Jepangnya anak-anak. Kalau bahasa Indonesianya komodo. Bahasanya kita apa? Biawak varia. Apa nih Mari? Buaya. Buaya itu ada dua. Ada buaya air, ada buaya darat. Buaya darat seperti siapa? Oh, seperti ibu. Bukan seperti bapak. Amira. Ibu tiru makmu. Ya? Oke, lanjut kita. Gambar. Ada nggak gambar satu lagi? Ya. Oke, ini apa? Gambar apa? Kenapa? Ini lehernya. Ini kepalanya sini. Kenapa bisa seperti ini? Kena? Ya. Untuk cara menghitungnya, cara menggunakan busur, kita lihat perhatiin dulu video berikut ini. Ya? Kita lihat siapa nih yang ngajarin. Ibu cantik ya? Itu bapak nanti. Kalau bapak kan Sekarang saya masuk pada materi mengukur besar sudut. sering lulusannya ya. Kalian sudah memiliki busur sudut ini. Nah, ini lupa busur sudut yang menggunakan. Nah, anak-anak, perhatikan di sini terdapat skala. Kedengaran ya? Ya. Sampai 180 ya yang warna oranye. Ya. Nah, ini dinamakan skala luar. Sedangkan ini ada juga yang warna hitam, tapi kok ini dimulai dari 180? Bukan, nolnya di sebelah kanan. Ini ada 0, 10, 20. Jadi nolnya itu dimulai dari sebelah kanan ini. Ini dinamakan skala dalam. Jadi ada yang dinamakan skala luar, ini yang besar ya, yang oranye, dan skala dalam ini yang 0, 10, 20, 30 ini warna hitam. Dan kemudian anak-anak pastikan kalau busur kalian itu masih jelas ya, garis-garisnya itu masih jelas, belum pudar. Kenapa? Karena kalau sudah pudar itu akan sulit, akan menyusahkan ketika kita melihat atau untuk yang pertama pastikan nih, memastikan bahwa anak-anak sudah mengetahui mana sih pusat busur dan mana titik sudut. Nah, anak-anak perhatikan pada busur kalian masing-masing. Di tengah-tengah busur itu biasanya ada lubang kecil atau ada tanda titik. Jadi kita harus mulai dari sini, ya, awalnya di sini. Jadi kita mulai sebelah kanan, kita pastikan dulu ini 0, ini 0. Nanti kita mulai yang skala dalam. Nah, cara yang pertama atau langkah
apa ya namanya, sama atau tepat ya, lurus dengan titik sudut ini, nempel, nggak boleh geser, harus pas banget. Dan alas pada sudut itu juga harus lurus dengan alas pada musuh ini, harus lurus anak-anak ya, pastikan jangan sampai seperti ini atau seperti ini, atau bahkan kalian ngukur-ngukurnya seperti ini. Nah tidak ya, jadi titik pusat pada busur harus lurus atau tepat berimpit dengan titik sudut. Nah seperti ini, dan juga alas juga harus lurus. Nol yang di sini, dan berarti kita menggunakan nol yang di sini ya, bukan nol yang di sini, karena kan kita menggunakan nol yang di sini. Kita juga bisa melihat dulu ya, ini lengkungannya sama ya, arahnya ke sebelah sana. Jadi kita menggunakan nol yang di sini atau skala dalam. Kemudian anak-anak lihat 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oh ternyata garis itu ada di antara 60 dan 70. Di sini sekitar 64. Jadi 64 adalah 60 adalah ini kita tentukan lagi nolnya. Kita akan mulai dari yang di sini atau nol yang di sini. Sepertinya lebih mudah jika nolnya yang di sini ya. Nah kita paskan lagi titik kita pada busur dengan titik sudut dan lurus, pastikan alasnya lurus. Nol yang di sini berarti kita menggunakan skala dalamnya yang 8. Kemudian kita tinggal lihat dia berada di mana. Oh berarti di 140, berarti besar sudut ini yaitu 140 derajat. Kemudian yang terakhir kita coba yang ini. Nah, lihat semuanya. Lihat di sini. Yang ini berapa? Berapa? 64 derajat. Ibaratnya ini seperti mulutnya si musang. Tapi kalau si ular bisa jadi ini 140. Kira-kira bisa kalian coba ukur sendiri? Oke, kita coba ya. Bapak bagi KPD-nya dulu. Kita bagi kelompok aja ya. Satu kelompok 4 orang. 24 dibagi 4. Berapa 24 dibagi 4? Ayo. 24 dibagi 4. 24 dibagi 4. Ayo. Siapa? 24 dibagi 4. 24. Baik. 6. Kalau 6. Kalau 24 kita bagi 4 berapa? 24 kita bagi 6. 24 kita bagi 6. Lihat Al-Wafi. Berapa? 24 dibagi 6. Tadi 24 kita bagi. Ayo coba itu. Berapa? Ayo siapa cepat? Ayo. Berapa? 8. Salah. Ada lagi yang 24 dibagi 6. Berapa? 24 dibagi 6. Sekarang 24 dibagi 6. Ya. Berarti kita buat aja. Berapa kelompok? 6 kelompok. Oke. Ya, ini aja. Dia karena untuk mempersingkat waktu, kita nggak usah bagi minta empat, tinggal teman dekat aja bisa. Boleh ya? Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3. Kalian 3 aja boleh? 1, 2, 3, 4. Oke. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kan? Oke. Kalian bagi teman-temannya. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Cukup. Oke. Ini kita tadi dulu gambarnya. Kita tadi dulu gambarnya. Sudah tadi. Sudah lihat. Dan kira-kira menurut kalian, halo, menurut kalian, hewan apa di sini yang paling besar jumlah mulutnya? Berapa derajat? Tahu kan? Oke, tolong didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Lihat mana yang paling besar jumlah mulutnya dan mana yang paling kecil jumlah mulutnya. Pakai hitung derajat. Oke, silakan. Oke, kamu yang ini. Ya, sudah siap, tolong di sana ya. Kelompok mana yang sudah siap, langsung tunjukkan. Di sana. Hah? Dipotong boleh. Nanti potong
juga boleh. Hah? Boleh? Siapa juga? Dia yang enggak? Yang dapat. Malam itu, mudah. Silakan berapa? Semuanya, silakan aja ini, silakan aja ini. Oke? Cepat. Boleh bedok, boleh bedok. Boleh bedok, ah? Siap. Anak, siapa aja? Hah? 20 lebih. Yang teman? Yang lain? Teman? Dibantu temannya. Tolong dibantu temannya. Itulah fungsi penabut. Siapa aja? Boleh? Boleh? Oke, tolong hidup dia namanya. Tolong tampilkan gambarnya dari yang besar. Benar? Silakan sini. Semuanya. Oke. Ayo. Silakan. Tampilkan. Siapa yang paling besar? Buka mulut. Siapa yang besar buka mulut? Dari yang terbesar ke yang terbesar. Dari terbesar ke terkecil. Benar? Oke, tunggu dulu. Kita beri kesempatan dulu. Ya, oke. Ya, oke. Semuanya teman-teman, semuanya. Halo, coba lihat, dibuka, nampak kan? Mana yang paling besar dulu? Ya, tinggi, lebih tinggi. Nomor 2. Ya, nomor 3. Nomor 4. Ya. Berarti yang paling besar Daniel. Yang paling kecil singa. Ini buaya. Ini burung. Berapa ini? Berapa derajat? Berapa derajat? Hah? 111. Ya ini? 100. Mau diperhatiin temannya dulu? Halo? Ya, oke. Silakan yang paling kecil tunjukkan peran. Ya. Berapa derajat? Hah? 20 derajat. Yang selanjutnya 30 derajat. Yang ini 40 derajat. Yang ini 80 derajat. Ada yang beda nggak kira-kira? Ada? Siapa di kanan? Kelompok mana yang beda? Yang paling besar siapa? Kelompok di sini. Yang paling besar buka mulut. Ah, nggak apa? Nggak mungkin. Cuma ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Tadi sorry ya, lupa saya kelompok 1. Oke. Ini kalau kita lihat ya. Udah ya? Bisa kira-kira kalian? Ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau kalian akan begini. Oke. Simpan ya, simpan. Yang lain disimpan. Oke, dah. Oke, bagaimana cara menulis 1? 2. Menghitung sebuah sudut, kita pakai apa satuannya? Alatnya bu. Satuannya, alat ukurnya udah betul busur. Satuan ukurannya apa? Semakin besar derajat, semakin besar terbuka. Lihat bayangannya gini. Ini lebih kurang 45. Lihat di sini ke badan saya. Nah, dari sini ke sini ini lebih kurang 45 derajat. Kalau lurus 90. Besar sedikit lagi. 125. Kalau gini lurus. Kalau lurus 180. Sebuah garis lurus seperti ini sudutnya adalah
180 derajat. Oke. Berarti garis lurus ini ya. Berarti berapa derajatnya? 180 derajat. Jangan pakai C ya. Jangan pakai C. Kalau kalian pakai C, nah gini. 180 derajat Celcius. Itu ukuran panas. Ukuran panas. Panas nih, Celcius. Kalau segini, berapa Pak suhunya? Suhu hari ini lebih kurang 38 derajat Celcius. Tahu cara tulisannya? Alhamdulillah. Oke. Lanjut ya. Kita lihat dulu. Nah. Apa? Gambar apa? Ada berapa sudut dia punya? Ini 1. Ya. Di dalam ada 1. 2, 3. Oke. Apa? Ya, banyak dosa 6. Nampak kah? Ada ruang bunga? Berarti kalian ada dosa. Nampak? Nah, gambar ini. Berapa sudutnya? 4. Berapa? Coba dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa jumlah sudutnya? 11. Nah, yang ini? 6. Ya, kita coba tebak warna dulu ya. Kira-kira warna apa ya? Hitam. Warna rambut? Siapa bilang warna rambut hitam? Sekarang kan lagi ngetren rambut warna uban. Ya, anak SD sekarang sudah ngetren rambutnya kayak nenek nih. Sudah kakek kah? Kakek. Nama lu? Bukan budaya kita. Nah, ini rambut macam rambut Pak ya. Nah, rambut kan bagus, hitam. Bukan warna merah, bukan warna putih. Saya yang udah putih rambut maunya hitam. Anak-anak sekarang masih hitam rambut, kepingin rambut putih. Lucu kan? Oke. Warna apa? Ayo, boleh. Ya, apa kesimpulan hari ini? Besar mulut tidak menentukan besar membuka mulut. Gimana? Membuka mulut. Nah, besar mulut tidak menentukan besar bukaan Mulut. rupanya betul. Jadi besar mulut, kadang kambing kecil buka mulut, ular kecil buka mulut, tapi dia ular bisa buka sampai besar kali, ya kan? Itu adalah kesimpulan daripada Muhammad Rasya. Oke, tepuk tangan Muhammad Rasya. Oke, lanjut. Ada lagi? Ya, silakan Siti. Ya, ambil kesimpulan. Banyak bibir. Ada bibirnya juga. Oke, coba apa bibirnya? Panjang bibir tidak bisa menentukan. Ya, seperti burung ini. Burung ini bibirnya cukup besar, tapi bukan mulutnya kecil. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena lagi sariawan. Bulunya lagi sariawan. Ya? Ya. Oke. Jadi, kesimpulan di Bapak, besar suatu sudut tidak dipengaruhi oleh garis atau sisi yang sama. Bahasanya lain beda. Seperti Rasya bilang, seperti Siti bilang tadi, tidak bibir, ini kan sisi. Tidak berpengaruh.
Oke. Alat untuk mengukur sudut apa namanya? Unsur ya? Ya. Oke. Astaghfirukum, ashkurulakum, syukran jazilan ala ihtimamikum. Ila liqa insyaallah fi yaumil qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tidak dengan belajar hari ini coba tunjuk tangan yang tidak puas. Ada? Ada? Tidak puas? Ya, berapa orang yang tidak puas? Tunjuk tangan. 1 orang. Insya Allah nanti akan kita pelajari, kita tambah lagi. Ya? Tangan. Ada? Ada? Alhamdulillah senang. Ada pertanyaan sebelum kita berpisah? Alhamdulillah tidak ada. Oke, silakan pulang atau istirahat. Semoga sehat dan bisa kembali lagi besok.